Sana, ini dalam banget. Takut tenggelam. Punten Mbak, maaf bila kami mengganggu panjenengan, maaf punten. Assalamualaikum. Mbak, apakah dia duduk di kursi gitu? Dia nggak tenggelam tuh, lihat kayak kita kan tenggelam kayak gini. Nggak tahu Mbak, punten. Maaf. Ye. Insya Allah nanti saya sampaikan kepada orang-orang sesuai dengan apa yang jenengan tadi utarakan tadi. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dengan bahasa yang bisa ditangkap oleh mereka-mereka ini. Iya. Nggih. Nggih. Baik. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Dari tadi kita ngomong sama siapa? Hah? Aku pas banget lagi merekam. Enggak ya? Dong baru aja nih. Iya itu. Aduh takutin aja. Tapi yang jelas tadi ketangkap kamera ya. Ini bukan ini tadi nih. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Pagi cuacanya agak enak. Cuaca cerah dan hati pun cerah, anginnya pun sejuk. Ya. Cocok untuk berpikir jalan. Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Seperti biasa, saya Kang Tarto dan juga Yon TV Purwokerto siap menghibur kalian dan juga mencari pengalaman baru sama dengan Sani Pajana. siap menimba ilmu dari semesta. Mari teman-teman bersama-sama untuk mengkaji sebuah pitutur lembut dari semesta. Jangan terjebak dalam konten, jangan terjebak pada judul, tapi pahami dulu. Hadirkan seluruh indera kita ya, hadir supaya tersambung dengan alam ini, tersambung dengan konten ini sehingga paham maksudnya apa. Karena tontonan bisa menjadi tuntunan. Betul. Tuntunan untuk menuju ke kebahagiaan hidup kita ya. Bentur, nih. Nanti kita mendatangi itu ada pegunungan sebelah sana yang terdapat gua ya. Di sana. Ya, gua itu menembus ke lautan situ. Tembus ke lautan sebelah sana, lautan lepas. Akan tetapi ada misteri yang tersembunyi yang menjadi apa tuh kontroversi. Apa sih? Jadi pada bulan-bulan ini maksudnya itu sering terdengar suara dentuman misterius dari dalam gua itu. Dentuman jadi heboh lah di perkampungan sana. Geger ya di kampung. Geger di sana. Jadi suaranya dari sumbernya dari gua itu. Nah, orang kampung itu penasaran apakah itu dentuman dari Israel, dentuman dari Ya. Irak, Iran sana, ataukah dari mana ya? Mari kita kaji. Sebenarnya ada misteri apa di balik itu dan pesan cinta apa buat kita? Yuk. Tuh kapalnya tuh. Oke. Alhamdulillah. Meskipun perjalanannya agak sulit ya, ini karena naik turun bebatuan yang seperti ini, tapi mau nggak mau kita harus melewatinya. Dan ada sebuah hikmah yang
jabarkan, maksudnya untuk kita memang harus mengalami seperti ini. Selayaknya kehidupan ini pun harus mengalami berbagai tanjakan, jugangan, apa, rintangan hidup itu harus lika-liku kehidupan harus dialami dulu supaya manusia itu paham, mudeng ya. Sebagaimana konten ini, kontennya nggak jelas ya. Makanya kita sebut namanya Sanepa, channelnya Sanepa. Sanepa artinya itu samar-samar atau siloka, sesuatu yang masih samar-samar yang harus dijabarkan maknanya, atau kias itu masih samar, makanya ayo kita jabarkan ya. Dan semua itu mengandung petunjuk bila orang-orang yang berpikir, orang-orang yang tenang. Makanya lentur saja, nggak usah merasa terbohongi lah, masih yuk kita Brian ikuti barang-barang ini, ilmu penting. Ini ilmu dari alam semesta ya, diberikan cuma-cuma ya. Kalau masih terjebak dalam kontennya, jangan salahkan kami. Oke? Ya. Iya nih. Lihat nih. Apa bebatuan yang juga unik-unik nih. Dan nanti kita ke apa namanya tuh, goa di sana itu, yang konon ceritanya itu tembus hingga lautan lagi. Nih banyak di sini di goa-goa yang tembus ke lautan. Akan tetapi ada cerita yang membuat bulu kuduk merinding di sana. Di goa itu apa sih, Kang? Ada saja, zaman udah modern masih gitu-gituan. Bulu kuduk merinding itu suara dentuman misterius dari dalam goa ini ya, terdengar hingga perkampungan. Apakah mungkin itu suara rudalnya Iran, Amerika? Sampai sini gitu. Nah, nggak tahu lah ya. Kita ikuti saja, barangkali ada suatu petunjuk di balik semua itu. Dari kejadian alam itu mungkin ada sebuah pengingat ya. Kita kan dikir itu ingat. Nah itulah mungkin bisa jadi adalah pengingat buat kita. Aduh, caranya agak ini. Nanti cari akses yang termudah ini harus melalui seperti ini. Kira-kira mau nggak diajak seperti ini ya? Oh, kalau mau ikutan yuk ke sini, perjalanan seperti ini, tapi apa? Harus mau capek ya. Harus mau capek, jangan malas-malasan. Nih. Oke. Alhamdulillah. Nah, kelihatan tuh. Nih. Serem juga nih guanya nih. Sebentar saya apa namanya ini? Senternya saya klik dulu karena ini sengaja dibikin plastik, katanya air katanya. Kata siapa ya? Kata orang tadi kan air di sini maksudnya. Tuh bener kan tuh. Oke, kita berusaha untuk berinteraksi. Batin kita yuk disambungkan. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Lihat nih, banyak sampah-sampahnya nih. Mungkin bekas kebanjiran waktu masa banjir ini. Jadi sampahnya tertinggal di sini. Ini sampah ini pun mengandung makna luar biasa, di mana banyak sampah-sampah yang masih tertinggal dalam diri kita. Mau nggak mau kita harus melepaskannya. Sampah berbentuk apa yang dalam diri itu, Kang? Susah dicerna. Makanya kaji diri ya. Sampah itu bentuk kebencianmu, emosimu, khawatiranmu, itu sampah ya. Dendamu. Nah, itu. Mau nggak mau kita harus memaafkan dulu. Memaafkan diri sendiri supaya bersih, memaafkan semuanya ya. Makanya disuruh istighfar. Itu istighfar bukan semata-mata kita minta maaf, tapi kita juga memaafkan ya. Jadi adem ayem tuh. Yuk. Nih. Ada juga yang kepengen rezekinya lancar, tidak harus capek-capek. Nih, ada lamat nih. Apa namanya ini? Laba-laba, ini banyak nih. Kelihatan di kamera enggak? Nih laba-laba. Laba-laba itu tidak perlu capek-capek, cuma duduk diem, rezeki datang sendiri ya.
seperti apa tuh capung, apa tuh datang sendiri. Nih, seperti laba-laba ilmu ini. Bisa nggak prakteknya? Cuma ini bikin sarang, muterin. Ya. Tapi ada tekniknya. Kita tenang, adem ayem, pasti rezeki datang ketika kita adem ayem. Tuh, yuk. Nih. Assalamualaikum. Punten. Tapi apa dalam tuh? Dalam. Dalam ininya airnya maksudnya nih. Kira-kira berani nggak? Wah, kalau saya juga berani nih ya. Oke ya, berarti memang saya pun nggak berani. Cuman saya tuh memberanikan diri saja. Sok kendel ya, sok berani. Tapi tidak ada salahnya kita untuk masuk ke gua ini. Ini sebuah makna apa? Kita memasuki kedalaman diri ini, diri kita yang penuh dosa, penuh dengan kotoran. Ada endapan-endapan emosi, timbunan-timbunan yang nggak berguna itu ya di dalam diri kita. Dalam ini juga ada, ini sebuah pemaknaan saja. Makanya dikaji makna samar-samar ini. Yuk, kontennya nggak jelas. Yuk. Ada kayu nggak nih? Kayu buat ini, takutnya dalam. Nah, kayu dulu nih sini. Nah, takutnya apa? Dalamnya ada. Bukan itu, takutnya ini untuk mengutes kedalaman ini. Assalamualaikum. Aduh. Punten. Ih. Adem. Kayak air es nih. Aduh. Aduh. Aduh, adem banget nih. Aduh. Aduh. Jadi adem ini mungkin karena kita terbiasa di suasana panas, ya. Terbiasa hati gemerungsung dikasih adem langsung kaget. Yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun. Aduh, dalam juga nih, aduh. Suaranya mantul-mantul ya kan? Ya iya ini menggema. Jadi pantulan ya. Aduh, sampai keren ininya. Aduh, adem banget lagi, aduh ya ampun. Astagfirullahaladzim. Coba kameranya terang ke sana coba. Tuh. Iya, apa maksudnya ini terang? Punten. Aduh. Sudah adem banget. Duh. Tuh, serem banget guanya ini. Aduh. Mana nih? Kita bisa lihat dulu nih dari segala sisinya, segala sudutnya. Silakan kamera dimainkan sendiri ya. Ini sebuah mahakarya alam semesta ini yang unik, yang cantik, yang bagus sekali. Ya ternyata dari semua ciptaan ini mungkin ada maksudnya ya bagi orang-orang yang berpikir dan orang-orang yang beriman. Iman itu apa sih Kang? Iman itu percaya ya, percaya bahwa ada sesuatu di balik semua ini. Nah, kita sebagai penyaksi atas karya-karya Tuhan yang dijabarkan ini nih. Punten. Nanti dulu. Jangan, kita siapkan mentalnya makanya. Nih, semakin ke dalam semakin adem dan semakin bening. Ini sebuah makna juga buat diri kita juga harus seperti itu. Ya harus mau mengeluarkan semua kotoran batin kita. Tuh, ada suara apa tuh? Tadi dulu, senteranya nggak begitu terang ini. Ini dalam di sini. Punten. Tuh. Suara apa ini? Bukan. Bukan juga. Punten. Apakah ini? Maksudnya takutnya dari gesekan-gesekan apa gitu loh. Punten. Kula nuwun. Tadi dulu. Siapkan mentalnya nih ya. Ini sudah mulai ada sesuatu sambutan di sini mungkin tuh.
Itu lihat di sana itu. Tuh. Kelihatan nggak? Tadi dulu. Semakin dalam. Ini mic-nya agak basah nggak? Tuh kan? Entar dulu. Saya harus pasang aksi dulu. Aduh, ini mic-nya takutnya basah loh. Gimana nih? Wah, topi ada ya. Di topi bisa? Bisa ya. Bismillah. Ini masuk? Masuk. Satu lagi nih, susah nih. Apa ya pegangin aja? Jono. Aduh. Ini pegangin Yon. Taruhin aja. Topi ya. Ya sih, ini apa napasin dulu nih, tolongin nih. Kayak susah nih pegang macam-macam. Oke, sebentar dulu ya. Oke. Masuk ini ya. Ya. Oke. Tadi ada samar-samar di mana tadi ah? Hilang lagi. Punten. Assalamualaikum. Ini dalam banget nih. Ya. Ya makanya itu. Duh, ini kecebur nah. Ini semakin dalam nih. Tuh. Tadi dulu nih saya repot banget. Ini ada jurangnya enggak? Takutnya ada jurang ceruk gitu. Ya iya. Punten, nih dalam banget nih. Aduh. Apakah kita mampu enggak? Tadi dulu tuh. Ada yang gerak-gerak. Ini. Tuh. Itu apa itu? Tuh. Kamu dengar kah? Tuh, itu. Tuh. Itu nomornya tuh. Yes. Kamu lihat gak? Tuh gerak kan? Itu makhluk hidup atau bukan? Tadi dulu. Punten. Ini. Ini. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Mbah. Tadi dulu. Dia dengar kita enggak? Tapi ini dalam yo. Kita nggak bisa ke sana. Ini dalam banget. Takut tenggelam. Punten, Mbah, maaf bila kami mengganggu panjenengan, maaf, punten. Assalamualaikum. Mbah. Apakah dia duduk di kursi gitu? Dia nggak tenggelam tuh, lihat kayak kita kan tenggelam kayak gini. Nggak tahu, Mbah, punten. Maaf. Bila kedatangan kami mengganggu panjenengan, mohon maaf gini. Perkenalkan, Mbak, nama saya Tarto, maaf. Sepertinya dia belum ada akses, maksudnya tidak mendengar kita. Tapi gimana caranya nanti kita supaya bisa terhubung, mari sama-sama untuk melenturkan batin kita supaya terhubung dan bisa saling connect gitu. Assalamualaikum, Mbak. Mbak. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Iya, saya dengar suaranya. Maaf, Mbak, gini, Mbak. Mbak ini siapa kok ada di sini? Ini manusia atau bukan? Hah? Mbak? Dia tadi dengar saya suaranya tapi sekarang nggak respon. Cuma diem gitu, maksudnya apa? Suruh kita diem lagi gitu, lebih tenang lagi mungkin. Baiklah, Mbah. Assalamualaikum, Mbah, punten. Tuh kan. Astagfirullah. Gimana nih? Lanjut nggak? Tar dulu. Kita harus optimis. Mau nggak mau, kita masuk lagi aja. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini dalam banget lah. Mbah, kemana tadi? Punten.
Tuh. Sini. Tadi kemana? Coba sini, berani gak? Nih. Kayak digerusel-gerusel di kaki. Punten. Ini masih dalam banget nih. Gak ada ujungnya nih. Oh, ini. Astagfirullah. Ini. Tar dulu. Punten, Mbah. Apakah ini yang dimaksud orang-orang itu mungkin? Mbah, punten. Gini loh. Anehnya mereka tuh cuek-cuek saja melihat kita. Disapa nggak ini? Kayaknya nggak melihat apa-apa nih. Udahlah. Coba aja kita interaksi dengan sentuh dia yuk. Punten. Assalamualaikum. Hah? Mbah, maaf. Nih, wujudnya kayak manusia biasa nih. Punten. Assalamualaikum, Mbah. Kamu dengar gak? Tuh. Suaranya mistis banget. Punten. Mbah. Kira-kira dia tuh pura-pura gak lihat kita gimana nih? Ya makanya tuh. Assalamualaikum, maaf, punten. Nyai, Mbah. Dia kayak nggak ini deh. Nggak ada respon apa-apa. Apakah dia menyambut apa gimana nih? Makanya nggak ada respon apa-apa. Mbah, Assalamualaikum. Coba kalian lihat dengan seksama, ini manusia atau bukan? Ini wujudnya manusia biasa nih, gak ada yang aneh nih. Punya lihat nih, nih, gak ada bedanya kan? Nih, biasa aja nih, Mbah. Iya lagi. Astagfirullah. Mana tadi? Ya, ini jebol. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Bah. Oke. Mungkin saya sudah tahu tekniknya ya. Maksudnya kita sentuh dulu supaya bisa tersambung lah. Yuk sih, dekat aja. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah. Punten. Tuh. Suaranya semakin dekat. Yuk. Ada yang nyentuh kaki saya. Tuh. Nih. Astagfirullah. Nih. Sini deh. Nih. Lihat dulu. Makanya takutnya ular beneran loh. Kamu lihat nggak? Ini. Tuh. Makanya samar-samar bergerak nih. Tuh berdua. Ini duaan. Jangan dipentok. Tuh. Kayak orang tapi kayak tadi tuh. Nih. Tuh. Kayak bayang-bayang bergerak tuh. Coba sini. Ini. Punten, Mbah. Astagfirullahaladzim. Punten. Assalamualaikum. Ini yang tadi bukan? Hah? Baik. Mari kita bertanya saja kepada mereka ini. Apakah ini bisa kita ajak bicara, ajak komunikasi atau tidak?
karena kita berada di berbeda dimensi, maksudnya dari tadi tidak menyambung. Kita saatnya untuk masuk lebih dalam lagi, selaraskan dengan energi mereka ini supaya tersambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Mbah. Pangapunten. Ya, maaf bila kami mengganggu panjenengan semuanya. Ini manusia atau bukan, maaf. Iya, kami dari Cilacap, maksudnya dari dalam masuk ke dalam gua ini, tujuannya lagi dalam perjalanan pikir jalan. Kami bertiga, jadi mohon maaf bila mengganggu panjenengan semuanya. Iya, jadi dari cerita orang-orang ini pada akhir-akhir ini, di bulan Suro ini maksudnya selalu terdengar suara dentuman dari dalam gua ini. Jadi mereka tuh khawatir ada apa-apa di dalam gua karena suara dentumannya keras sekali. Iya. Jadi kami bukan untuk apa-apa, tapi justru ingin mengkaji lebih dalam itu maksudnya. Iya. Baik. Nggih. Insya Allah bersedia. Ya. Iya. Ya nanti. Tapi sebelumnya kami mohon maaf. Pengen bertanya dulu, ini jenengan itu manusia atau bukan? Maaf sekali. Sama, berarti manusia kayak kita. Kok di dalam sini nggak kedinginan gitu? Oh, baik. Kita nggak boleh bertanya lebih dalam lagi tentang mereka ini, tapi jelas dia mengaku sendiri ini manusia. Baik, Mbah, kalau begitu kan jenengan sudah lama di sini, tentunya tahu tentang cerita tadi yang suara dan dentuman itu, dan saya yakin jenengan itu mengalami di sini terdengar seperti itu. Iya. Baik. Bisa dijabarkan lagi, Mbah, lebih dalam lagi supaya kami nyambung tahu maksudnya gitu, Mbah. Iya. Iya. Maksudnya ada beduknya. Yang bunyi berarti beduk itu. Beduk dari alam. Ini teman-teman, ada sebuah makna pengeling-eling dari beliau tadi, tapi dia hanya menyampaikan kepada kita dari dalam sini. Itu suara dentuman itu sebagai penggambaran dalam dunia nyata ini sebagai suara beduk, itu sebuah panggilan sholat ya, itu di masjid-masjid itu. Dan ternyata itu untuk mengelingkan kita dedek hati, dedek ya. Di dentuman itu mendentumi suara hati kita itu. Maksudnya ini untuk pengeling-eling orang-orang yang mendengar ini, Mbak, maksudnya. Kenapa dielingkan, Mbak? Kan maksudnya mungkin dia tuh punya ini sendiri, Mbak. Karena bentuk kepedulian alam, sebenarnya alam semesta ini peduli pada kita dengan menggunakan bahasanya yang samar-samar ya tadi. Untuk mengelingkan, karena selama ini banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang selalu disulo apa, susah ekonominya, ketertutup peluang usahanya. Ternyata dielingkan oleh tadi alam ini dengan suara dentuman-dentuman di sana, untuk pertama untuk bersyukur, kedua itu untuk melenturkan batinnya, sehingga apa? Katanya kalau kita bisa
tersentuh dengan suara tadi yang dedek hati kita tadi, itu akhirnya membuat kita lebih lentur, batinnya lentur sehingga membuka peluang-peluang yang ada. Sebenarnya peluang ada, cuma kita yang menutup diri, yang menutup sendiri jalannya rezeki, jalannya keberhasilan hidup, kita sendiri yang menutupnya dengan tadi kaku batinnya katanya. Jadi dielingkan oleh alam semesta ini dan beliau ini sebagai hanya untuk penyambungnya. Nah gitu. Jadi mari kita sama-sama untuk lebih tenang, lebih banyak bersyukur dan percaya penuh pasti kebahagiaan hidup akan kita alami ketika kita lunak ya, lunak batinnya, lentur batinnya, fleksibel akan membuka peluang-peluang yang baik. Baik itu peluang usaha, peluang rezeki yang ditutup oleh kita sendiri dengan kekakuan anggapan dan kekakuan cara pandangnya gitu. Nggih, Mbah. Nggih. Nggih. Insya Allah nanti saya sampaikan kepada orang-orang sesuai dengan apa yang jenengan tadi utarakan tadi. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dengan bahasa yang bisa ditangkap oleh mereka-mereka ini. Iya. Nggih. Nggih, nggih. Baik. Nggih, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Dari tadi kita ngomong sama siapa? Hah? Aku pas banget lagi merekam. Enggak ya? Dong baru aja nih. Iya itu. Aku aja. Tapi yang jelas tadi ketangkap kamera ya. Ini bukan ini tadi nih. Bukan ini. Tadi ada dua ya, tadi ya. Beginilah ya. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita alami, kita selalu berfokus atau bertujuan yang baik ya. Pikirannya diarahkan yang baik tadi untuk mengelingkan kita seperti layaknya beduk di masjid katanya ya. Yang ingatkan waktu sholatnya ya, waktu sholatnya. Tapi ini di alam semesta, beduk semesta mungkin lah ya, untuk mengingatkan manusia untuk bersyukur, jangan menutup jalan rezeki sendiri, jangan menutup jalan kebahagiaan sendiri. Nah gitu maksudnya. Udah yuk, pulang yuk. Ya iyalah. Jadi kita muter yuk. Buahnya dalam banget nih. Ya iya. Dalam ini ya. Iya. Aduh. Aduh. Nah, kalau seperti ini kan bisa udah pudeng, udah paham. Memang harus dialami dulu ya. Jadi teman-teman, apapun yang kita alami, baik diriku ataupun dirimu, tentu ada pesan cintanya, ya. Makanya lentur ya. Dan konten ini pesan cintanya apa coba? Adalah pengiling-iling, pengingat-ingat, seperti layaknya apa tuh mengingatkan waktu sholat. Ada beduk ditabuh, terus adzan ya, panggilan sholat. Ini pun mengingatkan kita, ditabuh hati kita, kolbu kita ya, dikabuh supaya eling, supaya ingat ya, dari supaya kehidupannya lebih baik gitu maksudnya, dengan tadi melenturkan batinnya, lebih fleksibel, lebih lunak, supaya membuka peluang-peluang yang baik buat kita ya. Kasih ruang ya. Iya, kasih ruang yang tenang. Oke? Ayo dong senyum dulu. Nah gitu, seruput kopinya, biarpun kopinya pahit, tapi kalau kita hayati lama-lama terasa nikmatnya. Nah, Tuh ya. mantap, sip. Mudah-mudahan terhibur dan bisa mengambil manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar jibur.